Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nana, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik ya. Bertemu lagi dengan Muharna di sini. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bab 2 dengan tema di bawah atap. Yuk kita simak materinya. Sebelum pembelajaran, marilah kita melakukan pembiasaan terlebih dahulu. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, membaca visi SDN Sukabumi 1. Yang ketiga, membaca Asmaul Husna. Yang keempat, membaca doa sebelum belajar. Yang kelima, membaca doa untuk orang tua. Jelasnya bisa kalian simak pada link berikut ini. Capaian pembelajaran pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu memahami pesan dan informasi tentang kehidupan sehari-hari, teks narasi, dan puisi anak dalam bentuk cetak atau elektronik. Yang kedua, peserta didik mampu menambah kosakata baru dari teks yang dibaca atau tayangan yang dipirsa sesuai dengan topik. Tujuan pembelajarannya pertama adalah siswa dapat memahami isi teks yang dibacakan. Kedua, siswa dapat mengenali dan menggunakan kosakata baru. Ketiga, siswa dapat mengenali dan menggunakan kata bermakna ganda. Profil pelajar Pancasila yang diharapkan yaitu siswa dapat mandiri dan dapat berpikir kritis. Nah, di sini Bu Hana punya sebuah teks bacaan. Kalian simak baik-baik ya. Kepala Len. Tigor suka menyiram tanaman karena Tigor suka bermain air. Dengan semprotan air di tangannya, Tigor dapat membuat hujan. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kanan, Tigor bisa menyemprotkan air lebih jauh. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kiri, air keluar seperti hujan gerimis. Kadang-kadang Tigor dapat melihat pelangi. Sayangnya, Molen tidak suka. Kucing yang suka membuntuti Tigor itu takut air. Begitu Tigor menyalakan keran, Molen langsung kabur dan masuk rumah. Baiklah, Tigor bekerja sendiri saja. Rasanya, Tigor ingin menyiram tanaman seharian, apalagi saat cuaca panas seperti ini. Tentu saja, Inang tidak membolehkannya, karena halaman akan menjadi becek. Kata Inang, menyiram tanaman secara berlebihan itu membuang-buang air. Itu tidak baik. Syur, Tigor beraksi. Dari tanaman berbunga ungu di pojok kiri sampai pohon mangga besar di kanan, semua disiram Tigor. Tigor melakukannya secara sistematis agar tidak ada yang terlewat. Tigor hampir sampai di tanaman kecil-kecil punya Kak Tiur. Tiba-tiba, jangan, kemarin sudah. Tanaman ini bisa mati kalau sering disiram, kata Kak Tiur. Kenapa? Tigor heran sekali. Ini sukulen. Lihat, daunnya tebal sekali. Ini untuk menyimpan air. Kalau sering disiram, sukulen bisa membusuk. Kak Tiur menjelaskan. Sukulen? Sukulen? Aku baru tahu tanaman juga punya suku, sahut Tigor heran. Tigor tahu keluarga mereka bersuku Batak. Tigor dan Kak Tiur
bermarga Siregar mengikuti marga Bapak. Kita bersuku Batak dan bermarga Siregar. Tanaman ini bersukulen dan bermarga apa? Tanya Tigor. Kak Tiur tertawa. Bukan begitu. Namanya memang sukulen, bukan karena punya suku. Tigor ikut tertawa. Seru juga seandainya tanaman juga punya suku. Ada suku mawar, suku mangga, suku anggrek, dan suku singkong. Kenapa molen mengendus-endus? Tigor terpikir. Hei, namamu juga ada Len. Molen. Bagaimana kalau kamu menjadi kepala suku? Kepala suku Len. Meong, jawab Molen. Cerita oleh Eva Nukman. Selesai. Bagaimana ceritanya? Menarik bukan? Untuk lebih memahami isi teks, coba anak-anak jawab pertanyaan dari Bu Guru. Yang pertama, mengapa Tigor suka menyiram tanaman? Yang kedua, apakah yang sering dilakukan Tigor saat menyiram tanaman? Yang ketiga, disebut apakah tanaman Kak Tiur? Yang keempat, mengapa tanaman Kak Tiur tidak boleh sering disiram? Yang kelima, apakah nama suku keluarga Tigor? Pasti sudah bisa jawab kan anak ya? Kalian tulis di buku bahasa Indonesia. Ngomong-ngomong, soal kepala suku atau nama suku, anak-anak sudah tahu belum suku anak-anak apa? Iya, sudah tahu kan ya? Kita dari Kota Probolinggo ini mayoritas bersuku Jawa dan Madura. Meskipun kita berbeda dengan daerah lain, kita harus tetap saling menghargai dan menyayangi ya anak-anak ya. Jangan lupa. Materi selanjutnya yaitu kata-kata baru. Yuk disimak lagi. Baca kembali cerita Kepala Suku Len. Kata-kata yang disorot kuning mungkin baru bagi kalian. Untuk mengetahui artinya, lakukan kegiatan berikut ini. Salinilah kata-kata dan arti kata berikut ini ke buku tulis kalian, lalu hubungkanlah. Pertama, keran, inang, mawar, sukulen, molen. Sejenis tanaman berdaun tebal, tempat keluar air yang bisa dibuka dan ditutup, nama jenis bunga, panggilan untuk ibu dalam bahasa Batak, nama kucing Tigor. Coba kalian hubungkan ya kata baru yang sebelah kiri dengan arti kata yang sebelah kanan. Mudah bukan anak-anak? Selanjutnya kita akan belajar kata bermakna ganda. Coba perhatikan dua kalimat berikut ini. 1. Kalau tidak memakai kacamata, semua tampak kabur bagi Ruli. 2. Begitu Tigor menyalakan keran, Molen segera kabur masuk rumah. Samakah arti kata kabur pada kedua kalimat di atas, anak-anak? Sama tidak ya? Yuk, perhatikan bagian berikut ini. Lalu baca kembali kedua kalimat di atas. Mana arti yang lebih cocok untuk kalimat pertama dan mana arti yang lebih cocok untuk kalimat kedua? Kabur. Arti yang pertama tidak dapat melihat sesuatu dengan jelas, kurang terang, kurang jernih, kurang jelas. Kabur. Arti yang kedua yaitu berlari cepat-cepat, melarikan diri, meninggalkan tugas atau tempat tanpa pamit, menghilang. Kira-kira kalimat yang pertama tadi, yang mana artinya? Yang atas. Untuk yang kalimat kedua adalah yang bawah. Berarti berbeda ya. Dapat kita lihat bahwa terdapat dua arti kata kabur.
Di dalam bahasa Indonesia, ada beberapa kata yang memiliki arti lebih dari satu. Kata tersebut disebut homonim. Apa sih homonim? Homonim adalah kata yang sama lafal dan ejaannya tetapi berbeda maknanya. Untuk lebih jelasnya, anak-anak dapat memahami materi ini, coba kalian kerjakan rangkaian soal berikut ini. Kata-kata yang ada di dalam tabel berikut adalah contoh kata berhomonim. Bisa, bulan, kali, palu, rapat. Carilah arti kata-kata tersebut, tuliskan di buku kalian. Arti yang pertama apa? Arti yang kedua apa? Jangan lupa mencari artinya di mana? Dalam buku Kamus Bahasa Indonesia atau di Kamus Bahasa Indonesia Digital di internet. Baik, saat ini kita sudah berada di penghujung pelajaran hari ini. Anak-anak belajar apa sih dari tadi? Yang pertama yaitu memahami isi teks yang dibacakan. Kedua, mengenali dan menggunakan kosakata baru. Yang ketiga, mengenali dan menggunakan kata bermakna ganda. Wah, kita belajar banyak hari ini ya. Jangan lupa tugas 1 dan 3 dikumpulkan pada link berikut ini ya anak-anak. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Saya ucapkan selamat baca dan mohon maaf apabila ada kata-kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.